Kita akan membahas bahwa Christmas is the real miracle. Natal adalah mujizat Tuhan yang sesungguhnya. Sama bilang sama saya, Natal adalah mujizat yang sesungguhnya. Amin. Kita buka dulu ayat firman Tuhan saudara di Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama saudara. Kita baca Yesaya 7 ayat 14, 3, 2, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Dalam Yesaya, dalam nubuatan Nabi Yesaya saudara, bahwa Allah memberitahukan nubuatan tentang lahirnya Juru Selamat, bahwa dikatakan bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Dia artinya adalah beserta kita. Saudara, kalau kita ngomong tentang Natal, saudara, kemarin kita habis acara Natal, saudara, semua makan-makan keluarga, betul saudara? Kita makan acara-acara keluarga, semua menu babi kita makan, saudara, betul ya? Semua makanan-makanan yang enak kita makan hari Natal, saudara, sampai kita kira lupa apa itu arti Natal sesungguhnya. Kalau kita berpikir Natal adalah tentang hadiah, Natal adalah tentang perayaan, Natal adalah tentang tradisi, namun sesungguhnya saudara dengar baik, Natal berbicara tentang mujizat bagi saudara dan saya. Kenapa itu? Karena ia lahir. Siapa ia? Yesus Kristus, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Amin, saudara. Bahwa kelahiran Yesus sesungguhnya ternyata memberikan mujizat bagi setiap manusia. Kelahirannya ternyata adalah mujizat. Kalau kita berpikir apa sih mujizat? Kita berpikir, oh mujizat adalah saat Tuhan memberi makan 5.000 orang. Oh mujizat tentang saat Yesus membangkitkan seorang yang mati. Oh kalau kita ngomong tentang mujizat, oh Yesus menyembuhkan orang yang buta. Namun sesungguhnya mujizat yang sejati adalah Tuhan hadir buat kehidupan kita. Dia Allah yang bukan hanya hadir, dia Allah yang menyertai saudara dan saya. Apa artinya menyertai? Saudara dengar baik, saat Allah yang lain, dia hanya memerintahkan dari yang namanya sebuah janji, sebuah kitab dan lain sebagainya. Namun Tuhan yang saudara sembah, saudara yang percaya, yang saudara percaya hari ini, dia adalah Allah yang turun ke dunia. Dia Allah yang bukan hanya bertata di atas di surga dan memerintahkan apa yang harus dilakukan manusia. Yang menariknya adalah dia Allah yang menyertai. Apa itu artinya menyertai? Dia ada di samping saudara. Amin. Saudara dengar baik, ternyata mujizat terbesar adalah Yesus lahir dan menyertai setiap kita. Natal bukan hanya berbicara tentang perayaan, Natal bukan hanya berbicara tentang liburan, Natal bukan hanya berbicara tentang tradisi, namun Natal mengingatkan kita bahwa telah lahir Juru Selamat buat kehidupan kita. Dia Juru Selamat yang menyertai saudara dan saya. Dia Juru Selamat yang menjaga, melindungi, mengasihi saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Kita belajar. Kita masuk dalam firman Tuhan kita. Apa sih mujizat terbesar dalam Natal? Kenapa Tuhan Yesus harus lahir di dunia? Saudara siap diberkati Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan ya saudara di Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita akan masuk dalam firman Tuhan kita saudara. Christmas is the real miracle. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama saudara, 3, 2, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara bilang sama saya, firman telah menjadi manusia. Amin. Apa mujizat yang pertama saudara? Yang pertama adalah mujizat Natal yang sesungguhnya adalah Tuhan menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Kabar baiknya saudara, di agama-agama lain, maaf saudara ya, tidak ada Allah yang turun ke dunia. Namun yang menariknya saudara dan saya, kita punya iman kekristenan hari ini. Dia Allah yang memerintah di surga, dia Allah yang mengasihi saudara, makanya datang ke dalam dunia. Saudara, saat malaikat jatuh dalam dosa, malaikat dibuang sama Tuhan. Sepertiga dari surga dibuang, dihempaskan. Namun menariknya saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri datang ke dunia. Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Begini saudara, Allah adalah Allah yang adil, katakan amin. 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 Firman-Nya gak bisa ditarik balik. Firman-Nya apa yang telah Ia firmankan, apa yang telah Ia sampaikan, gak bisa ditarik balik. Dan setiap perbuatan, setiap tindakan ada konsekuensinya. Apa konsekuensi dari dosa saudara? Maut. Konsekuensi dari dosa adalah maut. Setiap manusia telah berdosa. Seharusnya semua manusia harus menghadapi maut. Makanya menarik begini saudara, Allah adalah Allah yang adil. Tapi jangan lupa, dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih karunia ajaib buat saudara dan saya.
Saat dia tahu firman-Nya nggak bisa ditarik balik, manusia harus dihukum, manusia menabur ke dosa, manusia harus menuai maut, manusia harus menderita. Namun menariknya, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Makanya dia datang ke dunia menggantikan saudara dalam rupa bentuk manusia. Kenapa? Karena harus ada yang dihukum, karena harus ada yang dikorbankan. Seharusnya manusialah yang menderita, seharusnya manusialah yang kena maut, seharusnya manusialah yang harus dikalahkan. Namun karena begitu besarnya kasih Tuhan sama saudara, ia datang menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Kehadiran Yesus untuk memperdamaikan antara saudara dengan kerajaan surga. Kehadiran Yesus yang pertama awalnya saudara, manusia diciptakan sama Allah, mereka hidup serupa dan segambar dengan Allah. Namun karena Adam jatuh dalam dosa, akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 28 kalau saya nggak salah saudara, bilang begini, karena Adam jatuh dalam dosa, Adam kehilangan kemuliaan Allah. Padahal dalam terjemahan aslinya adalah God's glorious standard. Manusia kehilangan standar kemuliaan Allah. Karena kenapa? Karena jatuh ke dalam dosa. Harus ada yang dihukum, harus ada yang dikalahkan. Namun karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, ia datang sebagai manusia. Untuk apa saudara? Untuk menggantikan saudara. Karena dia mengasihi saudara. Karena Tuhan gak mau saudara yang menderita. Karena Tuhan mau saudara gak mengalami maut. Makanya Tuhan dan Allah sendiri turun ke dunia menjadi manusia, menggantikan saudara dan saya. Penuh dengan kasih, penuh dengan karunia. Hari ini kenapa kita harus menjaga iman kekristenan kita saudara? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya bukan hanya Allah yang bertata di surga, namun dia Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia menyelamatkan dengan cara yang paling sulit. Ia menyelamatkan saudara dengan cara yang paling radikal, yang paling mengerikan. Makanya dia datang sebagai bentuk manusia. Pertanyaannya, kenapa harus dia jadi manusia? Saat Tuhan datang ke dalam dunia saudara, ia ditolak, ia nggak disambut. Bahkan kita main belajar tentang kelahiran Yesus. Mungkin para pendeta pada ngomong tentang Yesus lahir di kandang kambing domba, di dalam sebuah palungan, dia ditolak di Bethlehem dan lain sebagainya saudara. Namun saat dia datang ke dalam dunia, dia tidak datang dalam rupa bentuk seorang raja. Makanya kenapa Yesus ditolak? Karena begini, saat nubuatan dari perjanjian lama, dinubuatkan akan lahir seorang juru selamat yang kerajaannya tidak berkesudahan oleh waktu. Makanya dinantikan adalah seorang raja yang lahir di kerajaan. Yang dinantikan adalah seorang raja yang lahirnya di sebuah pemerintahan yang besar. Namun yang menariknya, seorang raja yang dinantikan malah lahir di sebuah kandang kambing domba. Malah saat Yesus datang ke dalam dunia, Yesus tidak melayani selama 33,5 tahun. Yesus hanya melayani selama 3,5 tahun. 30 tahun ini ngapain? 30 tahun ini menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya. Kenapa? Karena begini, orang bilang, Alkitab juga mencatat begini, segala perbuatan baik kita nggak bisa mengejar kemuliaan Tuhan. Betul saudara? Jadi kalau kita berpikir, kenapa Tuhan menciptakan manusia kalau hidupnya susah? Kenapa Tuhan harus menciptakan manusia kalau hidupnya rentan dengan dosa? Makanya Tuhan jadi manusia. Supaya apa? Menjadi contoh bagi saudara dan saya. Selama 30 tahun dia hidup, dia tidak berdosa. Ternyata ada satu sosok yang menjadi panutan buat kita, Yesus namanya. Makanya saat dia memulai hidupnya sebagai manusia saudara, ia nggak langsung jadi Tuhan. Meskipun dia ada 100% manusia, dia 100% Tuhan, namun dia nggak langsung mengadakan mujizat di usianya yang masih kecil. Kenapa? Karena dia harus menjadi manusia. Dia harus mencontohkan bagaimana menjadi manusia yang benar. Makanya setelah 30 tahun dia baru melayani selama 3,5 tahun. Karena kenapa? Dia sudah terbukti menjadi manusia selama 30 tahun, ia tanpa cacat, ia tanpa celah. Makanya dia menjalani hidupnya selama 33,5 tahun, ia melayani 3,5 tahun untuk menunjukkan kuasanya bagi saudara dan saya. Dia Allah yang tidak berdosa, dia manusia yang tidak berdosa. Dan kabar baiknya saudara, Allah yang saudara sembah, dia bukan hanya Allah yang bertata di surga, dia bukan hanya Allah yang memerintah di surga, namun dia Allah yang datang menghampiri saudara dan saya. Dia pengen punya hubungan sama saudara. Dia pengen terkoneksi kembali sama saudara. Saat malaikat jatuh dalam dosa, dihempas. Tapi manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tuhan datang untuk gantikan saudara dan saya mati di atas kayu salib, karena Tuhan mengasihi saudara. Amen. Tuhan mencintai saudara, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Amin. Yang kedua, apa mujizat Natal yang sesungguhnya saudara? Yang kedua kita lihat saudara. Yang kedua adalah mujizat Natal adalah, amin. Mujizat Natal adalah kabar baik bagi semua orang. Sama bilang sama saya, kabar baik. Amin. Kita buka firman Tuhannya
di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama saudara. 3, 2, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara dengar baik, malaikat berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bilang sama saya, seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Amin. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara dengar baik, apa mukjizat terbesar dari Natal? Yang kedua adalah kabar baik bagi semua orang. Tuhan tidak hanya datang sama mereka yang pada masa itu dianggap taat beragama. Pada masa itu Tuhan bukan hanya datang sama mereka yang hafal sama hukum-hukum Taurat, tapi Tuhan datang bagi seluruh umat manusia. Tuhan datang untuk semua orang. Saudara dengar baik, kabar keselamatan itu untuk semua orang. Amen. Bukan hanya untuk saudara dan saya, namun untuk semua orang. Saudara dengar baik, hari ini saudara, kita percaya bahwa kabar baik ini jangan berhenti hanya di kita. Kabar baik keselamatan ini jangan hanya stop di kita. Kabar baik ini harus tersebar kemana-mana, harus terluas kemana-mana. Dengan cara apa saudara? Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Agar siapapun orang yang melihat saudara melihat kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kabar baik ini malaikat bilang kepada para gembala untuk seluruh bangsa. Saudara, saya pernah dalam sebuah paradigma yang salah beberapa tahun yang lalu. Saya pernah dengar sebuah pengkhotbah, mereka bilang begini, kalau kita nggak kenal Kristus, kita masih bisa selamat. Dibilang begitu. Selama kita hidupnya benar. Oh, dulu saya kan masih remaja saudara. Semua firman Tuhan saya nggak filter lagi, saya dengar aja semua saudara. Akhirnya saya bertumbuh jadi orang yang seperti itu. Saya jadi sempat berpikir bahwa ternyata ada keselamatan di luar. Namun saat saya semakin dewasa saudara, saat saya baca firman Tuhan, pertanyaannya begini, kalau ada keselamatan di luar dari Yesus, kenapa Tuhan Yesus harus hadir? Maka Tuhan bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain selain melalui aku. Tidak ada yang bisa ke Bapa selain melalui aku. Saya bertahun-tahun punya paradigma yang salah. Saya berpikir, dulu sempat saudara, ada orang yang bilang bahwa ada jalan lain di luar Kristus. Namun saya bilang sama saudara, di luar Kristus nggak ada jalan lain. Ini adalah keselamatan untuk semua orang. Saya pernah ikut kelas teologi saudara, kita lagi debat kusir gitu saudara ya. Kita semua lempar-lemparan pertanyaan. Akhirnya mereka bertanya begini, bagaimana Pak sama orang yang nggak kenal Tuhan Pak? Bagaimana saya punya kakek dan punya buyut lagi Pak? Dia tinggal di pedalaman Pak. Kekristenan nggak pernah masuk Pak. Kekristenan nggak pernah datang ke mereka. Mereka nggak punya siaran TV, mereka nggak punya radio, mereka nggak punya surat kabar tentang keselamatan. Bagaimana kalau cuma satu-satunya jalan itu Yesus? Bagaimana kalau mereka nggak pernah dengar tentang Yesus? Akhirnya saya bilang begini saudara, betul bahwa kalau misalnya ada orang yang tinggal di pedalaman ujung banget saudara ya, semua keagamaan nggak bisa masuk. Mereka cuma pakai agama nenek moyang bisa. Semua agama tentang kebenaran Kristus nggak bisa masuk. Kabar baik ini tidak tersampaikan ke mereka secara jasmani. Namun ternyata saudara, banyak sekali saya temukan pengalaman-pengalaman rohani di mana Tuhan menjumpai semua orang yang tidak percaya sekalipun melalui kuasa Tuhan. Saya ingat betul waktu itu cerita kesaksian tentang gembala sidang bahwa awal mulanya mereka adalah agama nenek moyang. Akhirnya Tuhan menjamah hati ibu gembala, dan akhirnya mengalami Tuhan datang ke gereja. Satunya pergumulan lagi. Apa pergumulannya? Tentang papariaji. Saat ibu datang ke gereja, dilarang, mobilnya dijual, nggak boleh datang ke gereja dan lain sebagainya. Yang ibu lakukan hanya berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menjumpai Bapak secara roh dalam mimpi. Akhirnya saya berpikir dulu saudara ya, masa sih bisa begitu? Ternyata saya pun mengalami hal yang sama. Keluarga saya mengalami hal yang sama. Kakek saya tolak yang namanya agama Kristen. Kakek saya nggak percaya sama agama Kristen. Karena kenapa? Melihat agama-agama orang-orang yang beragama Kristen mengecewakan. Makanya dia nggak percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan yang benar, seharusnya orang-orangnya benar. Kalau Tuhan yang benar, seharusnya umatnya benar. Namun kenapa kalau dibilang Tuhan yang benar, kenapa orang-orang yang nggak benar? Mereka nggak percaya sama kekristenan. Namun ternyata Tuhan menjumpai dia secara roh dalam mimpi. Tuhan datang.
Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akhirnya engkong saya panggil engkong pakai saya saudara. Akhirnya terima Yesus, dibaptis selam, diselamatkan sama Tuhan. Akhirnya saya begini. Firman Tuhan bilang begini, kabar baik ini untuk seluruh bangsa. Bahkan saat ini para gembala mendengar kabar ini, para gembala tidak mendengar dari manusia. Para gembala mendengar dari malaikat. Ini adalah kuasanya Tuhan. Ternyata berita baik ini akan tersebar luas dengan caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Ternyata Tuhan bisa jumpai siapapun, Tuhan bisa datang kepada siapapun, karena kabar baik ini untuk semua orang. Makanya saat Tuhan Yesus mau disalib, saudara, Tuhan ketemu sama orang yang dua penjahat yang akan dihukum salib juga. Yang satu menolak kehadiran Yesus, yang satu bilang begini, kalau engkau datang kembali sebagai raja, jangan lupakan aku. Akhirnya Tuhan bilang begini, mulai hari ini engkau bersama-sama dengan aku akan ke Firdaus. Itu adalah perjumpaan dia dengan Tuhan. Saudara dengar baik, semua orang punya karunia ketemu sama Tuhan dengan caranya Tuhan. Semua orang punya waktunya, punya caranya. Saudara, saya ini 3 bersaudara, saudara. Saya punya kakak cowok, saya punya adik perempuan. Dulu waktu kecil, kalau mama saya ketemu sama orang-orang bilang begini, aduh punya anak cowok repot ya, susah jaganya. Namun singkat cerita, karena kebaikan Tuhan, saya dan kakak saya itu banyak ngabisin waktu remaja kami di gereja. Kami teman-temannya orang gereja, kami lingkungannya orang-orang gereja, kami pelayanan. Dan akhirnya setelah kami pelayanan, saya punya adik perempuan saya nggak mau ke gereja, nggak mau pelayanan. Makanya orang bilang, punya anak cowok susah, tapi mama saya bilang begini, kalau punya anak 10 kayak Glenn sama Koko, mama tenang, nggak masalah punya anak 10 cowok kan. Tapi yang membingungkan punya adik cewek 1, bisa ke gereja susah bener. Bahkan ingat banget saudara, waktu itu pembukaan choir 5.000 Natal, choir Natal. Saya bilang, adik saya namanya Sisi, saya bilang sih ikut pelayanan supaya ketemu sama orang-orang gereja, kenal sama lingkungan-lingkungan gereja. Susah banget disuruh saudara, susah banget. Akhirnya daftar, dulu masih di namanya BCP, BCP. Daftar di situ saudara, di hari H saudara, dia udah ikut bus, pas datang ke GBK, dia kabur saudara. Dia udah naik bus, choir saudara, pas nyampe ke GBK, dia nggak masuk pintu choir. Dia balik lagi mama saya ke kursi jemaat. Udah pakai baju putih, udah pakai baju siap-siap pelayanan, karena kenapa? Bilang belum mau. Dulu masih kerjaannya ngeband sana, ngeband sini. Adik saya cewek tapi pemain band saudara, adik saya pemain drum saudara. Beda sama kakaknya gitu, saya nggak bisa main musik, dia main musik saudara. Dia ngeband kemana-mana, ngedance kemana-mana, saudara. Sampai mama saya bingung, ini ngapain sih ngedance, ngeband sampai malam-malam, mendingan kayak koko-kokonya tuh ke gereja. Gitu, susah banget, anak cewek susah disuruh ke gereja saudara. Sampai udah didaftarin choir, dipaksa ikut choir, pas hari-hari dia kabur saudara. Dia kabur, dia nggak mau ikut choir. Sampai akhirnya mama saya pusing, gimana ini? Punya anak cowok, habisin waktu di gereja, punya anak cewek susah banget disuruh ke gereja. Akhirnya saya bilang, udah nggak usah dipaksa, karena kalau orang dipaksa capek, kalau belum waktunya capek dipaksain. Akhirnya juga kalau pada dipaksa nggak jadi berkat, saya bilang. Doain aja mbak, saya bilang doain aja, ntar ada waktunya. Tiba-tiba saudara nggak tahu gimana caranya, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan dengan cara apa? Mohon maaf saudara, adik saya pernah kecelakaan saudara. Tuhan pulihkan dengan cara seperti itu. Mungkin kita kaget juga. Waktu itu saya lagi di kantor, ditelepon, adik saya katanya teleponnya, namanya orang telepon lagi panik saudara ya. Jadi kabarnya hiperbola. Bilangnya begini, adik saya kelindas sama truk. Kan kaget tuh saudara di kantor saudara ya. Hah, saudara Tuhan Yesus kelindas sama truk, saya sampai kaget saudara. Ternyata benar memang dia naik ojek online saudara. Ojek online ini nggak bijaksana. Nyalip itu dari sebelah kiri, nyalipnya tertronton. Yang 8 atau 10 ban saya lupa. Kegelincir di sebelah kiri, masuk ke kolong. Waduh, itu mengerikan sekali. Motornya dilindas, ringsek motornya. Supir yang tidak bijaksana juga kena kakinya. Tapi puji Tuhan, adik saya nggak kenapa-napa saudara. Cuma shock aja. Cuma shock. Tapi itu saya percaya itu caranya Tuhan untuk ngingetin bahwa hidup itu hanya sebentar. Hidup itu udah kayak uang, bisa diambil Tuhan kapan-kapan. Tapi bagian kita adalah melayani Tuhan. Akhirnya dia dijumpai sama Tuhan, akhirnya dia bergabung pelayanan. Dulu susah disuruh gereja, sekarang susah disuruh istirahat. Kenapa? Ada kegiatan gereja terus. Dulu susah disuruh gereja, sekarang ada meeting gereja, udahlah. Biar dia kenal sama orang-orang gereja, dekat sama orang-orang gereja. Namun saya percaya gini saudara, Tuhan itu menyelamatkan semua orang, katakan amin. Tapi ada caranya Tuhan masing-masing. Ada waktunya Tuhan masing-masing. Bagian kita percaya dan berdoa. Banyak jemaat bilang begini, Pak, saya pengen keluarga saya dipulihkan. Saya punya iman kok, satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Tapi dengan caranya Tuhan.
Dengan waktunya Tuhan. Dengan baik, Tuhan gak akan kekurangan cara untuk menyelamatkan keluarga saudara. Tapi bagian saudara hari ini adalah berdoa aja. Jangan paksakan keselamatan sama seseorang. Karena Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Lebih berkuasa daripada saudara dan saya. Jadi hari ini kalau saudara pengen menyelamatkan keluargamu, apa yang harus saudara lakukan? Doakan dia. Jadi berkat buat dia. Jangan jadi bagusan dia. Supaya orang yang melihat saudara tertarik sama karakternya Kristus. Tapi kalau kita bilang kita pelayanan, kita ke gereja, namun gak ada karakter Kristus, kalau orang lihat kita, buat apa jadi Kristen? Kalau karakternya begitu. Tapi hari ini saudara, saya berdoa keluarga saudara diselamatkan sama Tuhan. Amin. Saya berdoa keluarga saudara ketemu sama Tuhan. Amin. Dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dengan cara yang ajaib dari Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang kedua, kabar baik Natal, kabar baik keselamatan untuk semua orang. Yang ketiga, yang terakhir saudara, yang ketiga yang terakhir kita boleh lihat apa mujizat Natal. Yang terakhir adalah yang ketiga, Tuhan memberikan pengampunan. Salah bilang sama saya pengampunan. Amin. Saya boleh undang pemain keyboard, boleh maju ke depan bantu saya. Kita lihat ayat yang terakhir, Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang saudara pasti hafal, karena ini ayat hafalan sekolah minggu saudara ya. Kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16, 3, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga ia telah mengenal anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar baiknya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengadakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Saudara, pengampunan ini, saudara dengar baik ya, kabar baik untuk semua orang. Namun pengampunan dosa tidak untuk semua orang. Apa arti? Begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini untuk semua orang. Kabar baik ini untuk semua orang, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu untuk semua orang. Keselamatan dari Tuhan untuk semua orang. Tapi Alkitab mencatat begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar baik untuk semua orang, namun pengampunan dosa bagi saudara dan saya yang percaya. Apa artinya percaya? Dalam terjemahan aslinya, saudara, percaya itu diartikan bahasa aslinya adalah pisio. Apa itu? To have faith. Untuk orang yang punya iman, untuk orang yang percaya, bukan hanya tahu, namun percaya. Makanya Tuhan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang memberikan anaknya yang tunggal. Keselamatan ini, kabar baik ini untuk semua orang. Namun siapa yang beroleh hidup yang kekal? Setiap orang yang percaya, setiap orang yang punya iman, setiap orang yang to have faith, punya iman dalam dirinya kepada Tuhan. Saudara dengar baik, kenal dan dengar aja gak cukup, namun saudara harus percaya. Amin. Saudara dengar aja itu gak cukup untuk menyelamatkan saudara. Saudara harus percaya. Percaya dengan apa? Melakukan segala kehendaknya. Amin. Kabar baik ini untuk semua orang, namun pengampunan dosa ini hanya bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memanggil semua orang, namun gak semua orang terima panggilan ini. Tuhan membuka tangannya lebar-lebar untuk semua orang, tapi gak semua orang terima panggilan ini. Saya berdoa bagi saudara dan saya hari ini, kita adalah bilangan-bilangan orang yang percaya sama Tuhan. Agar apa saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Natal berbicara tentang kabar baik. Tuhan menjadi manusia. Natal berbicara tentang kabar baik bagi semua orang. Akan ada waktunya, akan ada caranya, akan ada momentumnya kita ketemu sama Tuhan. Dan yang ketiga, kabar baik untuk semua orang, namun keselamatan, pengampunan dosa hanya bagi mereka yang percaya kepadanya. Dengar aja gak cukup, lakukan dengan setia, percaya dengan setia. Saya berdoa saudara lebih bilangan orang yang percaya sama Tuhan. Hari ini saya berdoa saudara, apa kuncinya kita beroleh hidup yang kekal? Pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya dengan Tuhan? Pertanyaannya, apakah saudara memiliki iman di hadapan Tuhan? Mujizat terbesar bukan sebuah hadiah secara jasmani, secara fisik. Mungkin kita berpikir Natal berbicara tentang, mohon maaf saudara ya, tentang umur panjang, tentang berkat, uang, materi. Kita berpikir tentang kebahagiaan secara jasmani. Namun ternyata mujizat terbesar di dalam kehidupan saudara adalah saudara memiliki iman sama Tuhan.
Meskipun hidup tidak terasa, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun milikilah iman di hadapan Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat saudara berdoa sama Tuhan, saudara mengharapkan mujizat, mungkin mujizat yang saudara terima hari ini tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Namun sesungguhnya Tuhan hanya butuh iman saudara. Masih adakah iman hari ini? Saya suka banget sama ayat selama setahun ini, Wahyu 3 ayat 20. Itu ayat yang memberkati saya di tahun ini. Pertanyaannya begini, Tuhan masih mengetuk pintu hati saudara. Bagi siapa yang mendengarnya, Tuhan akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Pertanyaannya, maukah engkau membukakan pintumu bagi Tuhan? Maukah engkau mendengar perkataannya dan percaya sama perbuatan? Saya berdoa saudara Natal ini, saudara mengalami Tuhan secara utuh. Bukan hanya menantikan sebuah hadiah yang secara jasmani, namun saudara menerima esensi Natal yang sesungguhnya. Saudara diselamatkan, saudara diampuni, saudara dilayakkan, saudara dicintai. Saudara. Hari ini maupun kondisi saudara hari ini, dengar baik, Tuhan gak perlu pikir dua kali untuk menyelamatkan saudara. Tuhan pilih cara yang paling sulit, Tuhan pilih cara yang paling radikal, yang paling gak masuk akal untuk menyelamatkan manusia, karena dia mengasihi saudara. Kabar baik ini untuk semua orang, namun keselamatan ini bagi setiap orang yang percaya. Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan lain di luar Yesus. Percaya sama Tuhan, memiliki iman sama Tuhan, maka mujizat terbesar ada dalam diri saudara dan saya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.